Meskipun tubuh fisiknya lebih rendah dari avatar roh primordialnya, kekuatan pukulan ini, yang diselimuti api pemusnahan, telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Kemanapun angin tinju itu lewat, kehampaan hancur sedikit demi sedikit. Kekuatan sejati apa yang dimiliki Yang Mulia dengan serangan yang begitu lemah? Jangan biarkan aku meremehkannya. Cahaya gelap berkilat di mata Suzu. Menghadapi serangan dahsyat ini, dia tidak mundur. Sebaliknya, tangannya dengan cepat membentuk dua formasi pemakan jiwa hitam. Saat suaranya berhenti, aturan gelap di sekitarnya melonjak liar, berubah menjadi hantu gelap yang tak terhitung jumlahnya dan mengancam. Hantu-hantu ini mengeluarkan tawa yang menusuk, menyerbu ke arah 7 bayangan tubuh penuh seperti arus hitam. Bayangan tubuh penuh dan hantu-hantu itu bertabrakan dengan liar di kehampaan, setiap ledakan melepaskan badai energi yang dahsyat. Kekuatan petir menghancurkan hantu-hantu itu, sementara hantu-hantu gelap tanpa henti mengonsumsi kekuatan bayangan tubuh penuh. Akhirnya, keduanya hancur secara bersamaan dalam ledakan dahsyat. Gelombang kejut yang mengamuk membuat mereka berdua terlempar ke belakang. Xiao Yan menenangkan diri, matanya berbinar penuh pertimbangan. Dia mengerti sepenuhnya. Di masa lalu, menghadapi banyak musuh kuat, kekuatan dahsyat api Jimian sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Tetapi melawan Void Lord, makhluk kuno yang telah menguasai aturan kegelapan hingga ekstrim dan memiliki pikiran yang teliti, metode sederhana mudah dipahami dan dinetralisir. Sekarang, diberdayakan oleh inti bumi, kekuatannya telah meningkat lapis demi lapis, semua teknik bertarungnya meningkat, mengalami lompatan kualitatif. Teknik bertarung yang telah terakumulasi seiring pertumbuhannya akhirnya menemukan makna sebenarnya di sini. Hanya dengan memadukan esensi jiwa api dan petirnya dengan tubuh fisiknya secara sempurna, dia dapat memecah kebuntuan. Pikiran Xiao Yan berpacu, menggunakan kekuatan penyeimbang dari benturan sebelumnya, kekuatan internalnya melonjak ke lengan kanannya seperti sungai yang mengalir ke laut. Bumi bergetar, dan energi dunia emas gelap mengalir ke lengan kanannya melalui meridiannya, menyebabkan otot-ototnya langsung membengkak, memancarkan denyutan yang mengerikan dan mendebarkan. Xiao Yan, dengan serangan yang kuat, mengulurkan lengan kanannya, melepaskan api emas gelap yang dahsyat dan petir yang mengamuk, menghantamkannya ke Suzu seperti lengan raksasa kuno. Serangan ini tidak hanya mengandung kekuatan penghancur api dan petir tetapi juga memperkuat energi gelap yang mengerikan yang terkumpul dari gerakan sebelumnya. Ekspresi Suzu sedikit gelap, ejekan di matanya agak berkurang. Tangannya dengan cepat membentuk segel tangan. Aturan gelap di sekitarnya terkompresi dengan liar, berubah menjadi perisai hitam yang terbentuk dari aturan gelap, menghalangi jalannya. Tinju dan perisai bertabrakan, raungan yang memekakkan telinga bergema di kehampaan. Cahaya hitam berkedip pada perisai, yang akhirnya hancur sedikit demi sedikit di bawah serangan dahsyat dari tinju ilahi formasi 7 pembunuh, meskipun kekuatan pukulannya juga melemah secara signifikan. Guncangan susulan memaksa penguasa kekosongan mundur beberapa langkah, senjata itu memang memiliki kekuatan, tetapi tidak cukup. Suzu menenangkan diri dan mendengus dingin. Sementara mata Xiao Yan berkilat dengan cahaya sedingin es. Dia tahu bahwa melawan lawan sekaliber ini, satu atau dua gerakan saja tidak akan cukup untuk mengamankan kemenangan. Apakah kau sudah selesai? Kalau begitu, giliranku. Sang penguasa kekosongan memuntahkan seteguk sari darah, menggabungkannya ke dalam kegelapan. Dia membenturkan kedua telapak tangannya, melepaskan tangan pemakan kegelapan, disertai dengan teriakan dingin sang penguasa kekosongan. Pusaran gelap di belakangnya tiba-tiba meluas 100 kali lipat, berubah menjadi binatang hitam kolosal yang menutupi langit. Xiao Yan, sebelum kegelapan mutlak, apimu pada akhirnya akan padam. 5 jari binatang itu seperti pilar yang menopang langit, telapak tangannya seolah berisi lubang hitam mini, memiliki daya hisap mengerikan yang mampu melahap semua cahaya dan kehidupan. Ini adalah jurus mematikan sang penguasa kekosongan. Menghadapi tangan raksasa yang tampaknya mampu menelan bintang-bintang ini, Xiao Yan tidak perlu menghindar. Sebaliknya,
Matanya berkilat dengan cahaya cemerlang. Dia menarik napas dalam-dalam, tangan kanannya tiba-tiba melesat, langsung menukik ke dalam kehampaan kental di sampingnya. Kehampaan. Ia pun bisa meminjam ketajamanku. Xiao Yan mengepalkan tinjunya seperti cakar, seolah merobek sebagian kehampaan. Pecahan ruang yang hancur itu terkompresi liar di tangannya. Diiringi cahaya merah api pemusnahan yang menyapu kehampaan, Xiao Yan mengayunkan pedang ilahi, mengubahnya menjadi galaksi yang menyilaukan yang membentang di kehampaan, dengan ganas menebas tangan pemakan kegelapan. Suara robekan yang menusuk bergema di seluruh kehampaan. Tangan pemakan kegelapan yang tampaknya tak terkalahkan itu sebenarnya terbelah oleh pedang ilahi, meninggalkan retakan besar. Tapi itu tidak runtuh, sebaliknya, ia terus menghantam ke arah Xiao Yan. Bukan karena Xiao Yan ingin mengulur waktu, melainkan karena kekuatan klon penguasa kehampaan ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pertempuran terasa seimbang, dan mustahil untuk menyelesaikan situasi dengan cepat. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dalam keadaan seperti ini, penguasa kehampaan jelas bisa membunuhnya, mengapa rasanya dia sengaja mengulur waktu? Mungkinkah dia mengulur waktu? Sambil merenungkan hal ini, aura void yang ditinggalkannya. Klon ini mengirimkan ingatan, memang, Void Agung melancarkan serangan ke Void Timur. Memanfaatkan penetrasi Xiao Yan yang dalam ke wilayah musuh, Void Lord menggunakan taktik lain untuk mengacaukan Xiao Yan. Selanjutnya, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan kemudian dengan ganas meraih kekosongan gelap yang dulunya mengeras di hadapannya. Pedang pemburu. Cahaya merah dari tebasan kedua bahkan lebih intens, membuat serangan ini semakin kuat. Kekuatan tebasan, merobek kekosongan, dengan ganas menghantam tangan pemakan kegelapan, yang telah terbelah dengan luka besar. Dentang, dentang, dentang. Pedang pemburu bertabrakan dengan liar dengannya, melahap dan memusnahkan tangan pemakan kegelapan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tangan, akhirnya runtuh dengan raungan memekakkan telinga dari Xiao Yan. Ia berubah menjadi langit yang penuh kabut hitam, lenyap menjadi ketiadaan. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, darahnya bergejolak di dalam dirinya. Lampu kedua ini telah memberi tekanan yang cukup besar padanya. Terdengar tawa ringan Void Lord dari kehampaan. Dengan ejekan dan sarkasme yang tak terselubung, apakah hanya ini trik yang dimiliki Yang Mulia? Aku bahkan belum serius. Kau juga melihatnya, itu hanya avatar. Yang Mulia tidak mungkin tidak mampu menangani satu avatar pun, bukan. Void Lord menggosok pelipisnya, seolah tiba-tiba mengingat sesuatu yang lupa dia sampaikan kepadamu. Dari 4 yang kutangkap, aku membunuh 3. Aku takut kau akan terlalu patah hati, jadi aku sengaja membiarkan satu hidup, siapa namanya lagi, Keyun. Kakak senior dari alam dewa kuno, hahaha, sangat lemah. Dengan begitu sedikit makhluk kuat di sistem ilahi, memiliki sumber daya seperti itu hanyalah sia-sia. Saat kata-katanya terucap, kegelapan di sekitarnya kembali bergejolak, kekuatan aturan kegelapan, 10 kali lebih pekat dari sebelumnya, dengan panik berkumpul, berubah menjadi jurang yang menyesakkan. Menghadapi ejekan Void Master, Xiao Yan tetap tenang. Matanya tidak menunjukkan kepanikan, melainkan rasa tenang dan perenungan yang mendalam. Kekuatan seperti itu tidak mungkin hanya sekadar klon, meskipun bukan klon, kemungkinan besar mengandung sebagian besar kekuatan aslinya. Oleh karena itu, jika dia bisa membunuhnya, Void Master yang asli akan terluka parah.